Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah. Kebetulan siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ibu Desprosiana Kurniati yang biasa kita panggil dengan nama Ibu Osi. Selamat siang Ibu Osi. Selamat siang. Ya, beliau ini adalah putri dari Ibu Suhartati Suyatno, pencetus pembuat busana khas Cilacap yang sekarang ini sering kita pakai dalam acara-acara penting di Kabupaten Cilacap. Selamat siang Ibu Osi, apa Selamat siang. kabar? Alhamdulillah. Ibu mohon untuk berkenan menjelaskan sejarah singkat dari pembuatan busana khas Cilacap yang sekarang ini sering kita pakai dalam kegiatan-kegiatan besar, terutama untuk Hari Jadi Cilacap ataupun hari-hari penting lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya khususnya, dan terima kasih juga karena sudah memberikan kesempatan untuk mensosialisasikan busana khas Cilacap yang sebenarnya waktu ibu saya menciptakan pertama kali, karena waktu itu juga saya ikut terlibat dalam mempresentasikan busana khas Cilacap tersebut. Awalnya ibu tahun 1992 itu ibu mulai mencoba menciptakan busana khas Cilacap. Kenapa? Karena ibu saya itu beberapa kali menjadi official duta wisata, dan di Semarang itu daerah yang lain sudah mempunyai busana khas. Kemudian ada busana, kita waktu itu pertama pakai busana nasional yang pakai kudu baru itu. Tapi ibu saya tergerak, karena ibu saya pencinta seni dan budaya. Ibu saya tergerak, kenapa kok nggak bisa punya sendiri. Terus kebetulan lihat Banyumas sudah punya busana khas sendiri. Kemudian tahun depannya, karena belum ada respon dari pihak yang berwenang, jadi tetap akhirnya memakai busana dari Banyumas. Nah, dari Banyumas waktu itu juga tanya, Cilacap sama dengan Banyumas pakaiannya gitu. Terus ibu saya jadi terketuk, iya ya, Cilacap sebagai kota yang cukup maju, kenapa nggak punya baju khas sendiri. Dari situ ibu saya mulai terketuk untuk memulai menciptakan busana khas Cilacap. Beliau kemudian membuka sejarah terjadinya Cilacap, terus mendatangi kesepuan-kesepuan Cilacap. Beliau bertanya tentang kain apa yang sering dipakai oleh kesepuan-kesepuan tersebut pada acara-acara yang penting di Kabupaten Cilacap. Ternyata sebagian besar eh, kesepuan tersebut mereka mempunyai kain Tirto Tejo gitu. Setelah itu ibu saya menyusun mulai dari atas sampai ke bawah, hingga terjadilah satu kesatuan busana khas Cilacap. Ya, satu rangkaian busana khas Cilacap. Dan kebetulan waktu itu eh, alhamdulillah direspon oleh waktu itu Bu Karti, karena Bu Karti waktu itu masih eh, menjadi pengurus di PKK Kabupaten, diberi kesempatan untuk mempresentasikan. Oke Ibu, mulai tahun berapa Ibu kira-kira dari proses penciptaan sampai akhirnya mulai dikenalkan ke pemerintah dan mendapat pengakuan secara resmi dari pemerintah? Ya, tahun 95 itu 2 kali kita diberi kesempatan untuk mempresentasikan. Yang pertama, kita presentasikan di depan anggota dewan, kesepuan, tokoh-tokoh masyarakat, dan budayawan. Itu kita mendapatkan revisi. Kemudian yang kedua, November tahun 95, itu akhirnya terdapat kesepakatan
bahwa busana khas Cilacap yang ditentukan oleh semua yang hadir di situ yang seperti ini yang sekarang ditampilkan. Nah, itu semua nggak lepas dari filosofi dan ada artinya semuanya. Dan Gitu. tentunya dengan perjuangan yang sangat panjang ya Betul, Ibu. perjuangannya sangat panjang sampai ibu saya itu pernah jatuh waktu beliau mau sowan ke kesepuan, jatuh dari motor, tapi ibu saya pantang mundur dan semua itu benar-benar swadaya dan swadana dari ibu saya. Oke. Pemirsa, untuk hari ini kebetulan selain Ibu Osi, kita juga kedatangan putri-putri dari Ibu Suhartati Suyatno. Dan sedikit kami beritahukan bahwa Ibu Suhartati Suyatno, beliau adalah Ketua DPC Tiara Kusuma Kabupaten Cilacap saat itu. Jadi ketika beliau membuat baju busana khas Cilacap, beliau mengatasnamakan sebagai Ketua DPC Tiara Kusuma. Dan untuk siang hari ini kita bisa berkenalan dengan putri-putri dari Ibu Suyatno yang lain. Ya, di sini ada dua kakak saya. Yang pertama, putri pertama dari Ibu Suyatno, yaitu Bu Inamatori. Kemudian kakak saya yang kedua, Ibu Ninin Klorina Takarini. Beliau ikut kiprah dalam mensosialisasikan busana khas Cilacap ke kecamatan-kecamatan. Terima kasih Ibu. Ibu mohon dijelaskan karena saya melihat ada dua warna dari busana khas Cilacap, yaitu biru tua dan juga biru muda. Dan fungsinya apa? Kenapa harus berbeda warna begitu? Iya. Sebetulnya waktu awalnya ibu saya menciptakan itu warnanya yang muda, karena waktu ditetapkan itu ada yang mengusulkan supaya tidak seperti memprioritaskan salah satu golongan, jadi minta untuk warnanya dibikin lebih tua. Makanya akhirnya sekarang saya putuskan untuk tetap biru muda ada, biru tua aja. Biru tua itu untuk kesepuan atau yang sudah menikah. Sedangkan untuk yang biru muda itu untuk yang remaja ya atau yang belum menikah. Ya, ini juga untuk bisa tampilan duta wisata. Kemudian bentuk dari kebayanya ada kudu barunya karena Cilacap itu ada pengaruh dari Surakarta, Yogyakarta, dan Sunda. Sedangkan kudu baru itu kan pengaruh dari Surakarta. Itu makanya tetap ada kudu barunya. Kemudian ibu saya memodifikasi bagian kerahnya itu seperti kerah jas, tapi yang tidak terlalu lebar. Kalau Banyumas kan lebar, kok Cilacap seperti kerah jas yang pendek gitu. Kemudian untuk jumlah kancingnya itu 6, artinya rukun iman. Dan kancingnya harus berwarna emas karena untuk kemuliaan, untuk kejayaan Cilacap gitu. Kemudian angkinnya berwarna kuning yang artinya adalah nur ilahi. Nur ilahi itu cahaya dari ilahi, juga ini untuk tolak bala, Mbak. Gitu. Untuk kancing pria, Ibu? Untuk Sama? kancing prianya berjumlah 5 yang di bawah, 2 di atas yang kecil. Kalau 5 itu yang kancing untuk pria itu rukun Islam. Kemudian yang 2 kecil itu adalah syahadat. Kemudian hablum minallah, hablum minanas. Hubungan dengan Tuhan juga hubungan dengan manusia. Kemudian kancing yang 6 ini juga melambangkan gunem kalau orang Jawa. Gunem itu omongan, Mbak. Jadi omongan itu kita harus bisa dipercaya, karena kan kepercayaan seseorang itu dari mulut.
Iya. gitu kan. Omongan bisa dipegang ya, Bu. Betul, ya. Makanya kenapa kancingnya 6 di samping itu rukun iman, itu juga gunem. Gunem Kemudian ya. yang cowok di samping itu rukun Islam, itu juga melambangkan Pancasila. Oke, matur nuwun Ibu, luar biasa. Jadi penciptaan itu udah benar-benar sedetail mungkin sudah dipikirkan Ya, semuanya ya, betul. Bu. Ya, Semua ada artinya, semua ada maknanya. ya, Oke. betul. Dilanjut Ibu, saya ingin menanyakan tentang kain Ibu. Itu kainnya kan kain Tirto Tejo Ceplok Wijaya Wijaya Kusuma. Kusuma. Ya, Mohon dijelaskan sejarahnya Ibu. ya. Tadi di awal saya menjelaskan ibu saya berkunjung sowan ke tempat kesepuan-kesepuan dan kesemuan semua itu mengatakan bahwa setiap ada acara kebesaran di Cilacap itu mereka mengenakan kain Tirtok Tejo. Waktu itu belum ada ceplok Wijaya Kusumanya. Bahkan ibu saya dibawakan kainnya untuk contoh karena ibu saya juga dipesan ini kainnya mau punah jeng gitu. Kainnya mau punah. Ini tolong dilestarikan. Tapi ibu saya melihat kok ini sogannya coklat, berarti Solo gitu kan. Setelah ibu saya mempelajari sejarah terjadinya Cilacap, memang ada pengaruh dari Surakarta. Makanya ibu saya berusaha membuat eh, salah satu yang khas supaya ada bedanya dengan Surakarta gitu. Ibu saya mikir apa gitu. Yang khas di Cilacap itu adalah Wijaya Kusuma karena hanya aja di Cilacap. Bunga Wijaya Kusuma itu hanya ada di Kabupaten Di Cilacap, Nusa di Kambangan ya, Nusa Bu. Kambangan, ya. Dan kemudian Bunga Wijaya Kusuma ini kalau secara eh, dipelajari di sejarah ini, di sejarah terjadinya Cilacap, kalau raja atau ratu yang bisa memetik bunga Wijaya Kusuma, dia akan menerima pulung. Jadi dia bisa lebih berwibawa, bisa lebih berpengaruh kepada masyarakat gitu, dan lebih bijaksana juga gitu. Pulung bisa berarti juga keberuntungan ya, Bu. Betul, keberuntungan ya, Jadi yang keberuntungan. memakai kain Tirto Tejo Ceplok Wijaya Kusuma selalu beruntung. Amin, insya Allah. Iya, oke. Satu lagi Ibu, saya melihat aksesoris yang luar biasa dari sanggul yang memang berbeda aksesorisnya. Kemudian ada bros, ada apa ini yang di Bros ikan, iya, boros ikan ya yang iya, mungkin melambangkan Cilacap ya Bu, banyak iya, nelayan ya. iya, Kemudian dari segi yang laki-laki juga ada banyak perbedaan Ibu. Saya melihat dari jenis belangkonnya, dari jenis kerisnya saya kira iya, itu juga berbeda dengan khas yang lain. busana-busana Jawa yang Iya, lain iya, gitu. Jadi saya yakin pasti ada filosofinya betul, Ibu. iya, Monggo dijelaskan Ibu. iya. Dari awal Ibu kenapa ngambil warna biru ya Mbak? Warna biru untuk pakaiannya itu melambangkan kedamaian, kemanusiaan, ya. Kemudian Ibu memikirkan aksesorisnya. Aksesorisnya kalau supaya lebih mencorong itu kan warnanya gold gitu, warnanya warna kuning, emas. Kemudian Ibu memikirkan di Cilacap ini kan dikelilingi lautan, dan sebagian pencaharian penduduknya adalah Nelayan. nelayan. Makanya Ibu memberikan bros nelayan, baik putra maupun putri. Ikan khas di Kabupaten Cilacap itu sebenarnya ikan wersut, Mbak. Jadi bentuknya seperti lumba-lumba, tapi dia enggak waktu dulu tuh sering ada ikan wersut di pantai gitu. Sekarang udah punah mungkin. Makanya Ibu bikin bros ikan untuk kakung dan putri. Kemudian eh, Ibu menyematkan juga simbol Wijaya Kusuma pada sanggul dan pada bros untuk yang berkerudung. Seperti yang saya kenakan, seperti yang ini Mbak ini kenakan. Kemudian eh, bentuk sanggulnya ya Bu. Bentuk sanggulnya ini beda dengan sanggul yang lain. Sanggul Cilacap itu memang
sekilas seperti sanggul tekuk, tapi dia bentuknya lebih ada ujungnya yang lebih ke kiri. Itu seperti bentuknya Cilacap yang berkelok-kelok, pantai Cilacap yang berkelok-kelok yang berakhir di Pantai Gombong. Itu makanya dibentuk gelungnya seperti itu, namanya Sanggul Puspa Wijaya Kusuma. Kalau untuk kerudungnya Bu, kenapa harus warna kuning? Kalau kerudungnya karena menyesuaikan angkin. Kalau ini angkinnya kuning kan, kerudungnya kuning. Juga kalau dipakai kuning itu lebih bersinar, Auranya auranya itu lebih keluar, auranya lebih cerah gitu. Juga kan kemuliaan cahaya dari Nur Ilahi itu. Oh iya. Iya. Jadi ada makna tersendiri ya Bu? Iya, betul. Bukan karena suatu golongan juga Oh, kan betul, ya? bukan, sama sekali bukan. Ibu kan tadi sudah saya bilang, ibu saya menciptakan busana khas ini betul-betul karena ibu saya merasa Handar Beni Cilacap. Dari tahun 95 ya Ibu ya? Iya, dari tahun 92 sudah 92, mulai. oke. 92 sudah mulai, kemudian 95 baru diberi kesempatan untuk presentasi. Karena sebelumnya ibu saya juga sudah menawarkan ke banyak orang, monggo siapa yang mau menciptakan, tapi tidak ada yang mau, Bu. Oke. Tidak ada yang mau dengan alasan nggak ada biayanya, katanya gitu. Tapi ibu saya karena beliau sangat mencintai Cilacap, beliau sangat peduli dengan seni dan budaya di Cilacap, akhirnya beliau berusaha dengan semampunya untuk menciptakan busana khas Cilacap. Untuk yang laki-laki Ibu, ada belangkon sama keris yang berbeda dengan keris yang seperti biasa. Ya, untuk yang kakung itu belangkonnya bentuknya seperti Sunda. Yang depannya seperti Sunda, kemudian belakangnya itu seperti Jogja, ada sayapnya. Ada sayapnya. Kalau Jogja kan karena dia bentuknya karena dia dari ikat, jadi kan pasti ada sisanya. Ya. Tapi tidak pakai mondolan. Oh. Ya, makanya Jadi itu kan ada kelewernya. Ya, makanya beda. Dari depan kelihatan seperti Sunda, tapi belakangnya ada kelewernya kayak Jogja. Cuma tidak ada mondolan. Namanya keris apa itu? Kerisnya itu namanya keris Gayaman. Ya, karena kita juga ada pengaruh dari Yogyakarta. Makanya kerisnya keris Gayaman. Kemudian beskapnya juga bukan beskap Landung, tapi beskapnya bentuk pacul goang. Karena kalau beskap Landung itu tidak bisa dipasangi keris, ya, bukan untuk pasangan keris kalau beskap Landung. Dan ini bentuknya beskap takwo. Yang seperti ini itu bentuknya beskap takwo. Oke, Ibu. Ya, kemudian wirunya itu Solo, Mbak. Karena jaritnya coraknya Solo, ya. iya, Jadi betul. biru juga harus Solo, ya. Menyesuaikan dengan warna kain. Iya. Oke. Iya. Mungkin yang terakhir Ibu, dari bertahun-tahun berjuang mempresentasikan pembuatan busana khas Cilacap, itu pendanaan dari mana Ibu? Dari bertahun-tahun itu sebetulnya pendanaannya sendiri, Mbak. Sebetulnya ibu saya itu kalau memang dulu punya niat untuk komersial, ibu saya udah kaya dari dulu, Mbak. Tapi benar-benar ibu saya ini benar-benar murni karena cinta dengan Cilacap, merasa Handar Beni Cilacap, sehingga ibu saya tidak pernah mempedulikan dari mana itu dia punya uang, beliau punya uang hasil rias, beliau gunakan untuk menciptakan busana khas Cilacap. Bahkan yang sangat saya sesalkan, ada satu keinginan ibu saya yang sampai saat ini belum terlaksana. Sampai beliau meninggal ya? Sampai dengan beliau meninggal. Karena waktu ditetapkan sebagai SK pun, beliau tidak diberitahukan sama sekali
begitu jadi SK dan mulai dipakai untuk acara ulang tahun Cilacap, beliau berkata pada saya, "Si, aku kepingin teko ndelok upacarane ulang tahun Cilacap." Kemudian saya bilang, "Nggak boleh, Bu. Yang datang ke pendopo itu hanya undangan." Ibu saya terdiam. Itu yang bikin. Ya, sudah. Ya, kita doakan semoga almarhumah Ibu Suhartati Suyatno yang sudah sangat banyak memberikan kontribusinya ya kepada Kabupaten Cilacap, termasuk seni budayanya, kemudian semua kepandaian yang sudah dicurahkan untuk kita dilapangkan dilapangkan kuburnya, dan Bu Suyatno insya Allah bangga karena hasil karyanya itu sampai sekarang masih dilestarikan. Ibu, tadi ada penjelasan tentang kain karena yang bermotif Tirto Tejo Ceplok Wijaya Kusuma itu dari Solo ya Bu, dan wirunya harus wiru Solo. Iya, Dan betul. mungkin di masyarakat di luar sana masih bingung wiru Solo itu yang seperti apa, wiru Jogja yang seperti apa Ibu. Betul. Monggo dijelaskan. Iya. Ya, untuk wiru Solo ini kainnya, pinggiran kainnya ini tidak boleh kelihatan yang putih ini. Jadi ini harus dilipat ke dalam 3 kali baru dibolak-balik. Tapi kalau wiru Jogja ini pinggiran kainnya harus diperlihatkan. Ini pinggiran kain namanya seret. Jadi kalau wiru Jogja sekali terus langsung dibolak-balik. Mungkin ini pembelajaran untuk masyarakat di luar sana bahwa wiru pun ada aturannya. Ada wiru Solo, ada wiru Jogja, dan kalau kainnya corak Solo berarti wirunya harus Solo. Iya. Tapi kalau kainnya coraknya Jogja, wirunya juga sebaiknya Jogja. Iya. Oke. Terima kasih Bu Osi, ini pelajaran yang sangat berharga buat kami. Sama-sama. Kemudian yang terakhir yang paling ujung bawah Ibu, untuk selop dari putri dan putra. Maknanya atau memang bebas warnanya, bebas bentuknya, atau ada pakemnya tersendiri? Untuk selop warnanya hitam, yang artinya kesetiaan kalau hitam itu, ya. Untuk yang putri terbuka, kalau yang putra selop tertutup. Gitu. Untuk benggol itu ada untuk benggolnya iya, untuk beskap, untuk hiasan kakung itu ada benggolnya. Benggolnya kuku macan. Karena gini, dulu itu kan zaman dulu kalau orang kayak bangsawan itu selalu punya jam bandul kan, Mbak. Nah, itu penggantinya jam bandul gitu. Jam saku. Untuk angkinnya juga sabuk timang dan sabuk lontongnya juga sama dengan putri, warnanya kuning, disamakan. Timangnya hitam, melambangkan kesetiaan, juga ada benang emasnya yang melambangkan kemakmuran. Terima kasih kepada Ibu Osi yang sore hari ini sudah memberikan banyak sekali ilmu bagi kami kaum muda yang mungkin selama ini tidak mengerti sejarah dari pembuatan busana khas Cilacap. Dan perlu diketahui bahwa Ibu Suhartati Suyatno adalah Ketua PAKI atau DPC Tiara Kusuma Kabupaten Cilacap dari tahun 1982 hingga 2017. Dan beliau sudah mewariskan hasil karya seni busana yang luar biasa yang sampai saat ini dipergunakan oleh masyarakat Cilacap, terutama Duta Wisata Cilacap yang hampir setiap tahun diadakan dan juga digunakan untuk acara-acara besar di Cilacap. Sebagai generasi muda kita wajib bangga dan wajib untuk menjaga
nilai luhur dan juga peninggalan Ibu Suhartati Suyatno ini. Lestarikan budaya Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Jadi Kabupaten Cilacap ke-167. Semoga semakin bersih dan sejahtera.